Saya sedang berada di pemakaman umum kaum muslimin Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di makam ini terdapat pusara Kiai Haji Tahmid Shihabuddin, murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muassis pendiri Nahdlatul Ulama dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Ada kisah yang menarik dari beliau ini, Kiai Tahmid Shihabuddin. Dulu sekitar tahun 90-an ada cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Isamuddin Hadiq. Beliau sengaja datang ke Kiai Masruri Mughni, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampok, Bumi Ayu, Brebes. Nah, beliau di sana bertanya kepada Kiai Masruri, siapakah di antara murid-murid Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu, pada tahun 90-an masih hidup. Nah, kemudian Kiai Masruri merekomendasikan di antaranya adalah pada beliau ini, Kiai Tahmid Shihabuddin. Kepentingan Gus Isom itu adalah ingin melacak kitab-kitab tulisan karya beliau Mbah Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, ketika Gus Isom ini sowan pada Kiai Tahmid Shihabuddin itu, kemudian Kiai Tahmid Shihabuddin membuka-buka kitab, membuka-buka lemari yang ada di perpustakaan pribadi beliau. Ada peninggalan penting, ada jejak penting bagi kaum Nahdien utamanya, yakni beliau menyimpan dengan rapi kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kaum Nahdien sudah barang tentu mengenal dua kitab yang sangat penting ini. Kitab yang pertama, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, adalah kitab yang didedikasikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengenalkan siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu, yakni yang dalam bidang akidah, yang mengikuti manhaj, yang mengikuti pemikiran dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam ini tidak menciptakan, tidak membuat ajaran baru. Ini penting untuk disampaikan. Kedua imam ini hanya menjadikan apa yang menjadi ajarannya sahabat, apa yang menjadi ajarannya tabi'in, dan apa yang menjadi ajarannya tabi'in ini menjadi sistematis, menjadi ajaran yang betul-betul sesuai dengan naql, nas Quran dan hadis, naql, dan dipadukan bukan menjadi pokok ajaran. Naql Quran dan hadis dipadukan dengan pemahaman akal yang benar. Akal yang sehat dengan pemahaman yang benar itu pasti akan bisa menerima naql yang sahih. Naql yang sahih dalam bidang akidah maksudnya adalah Al-Quran, hadis yang mutawatir atau masyhur ataupun sahih yang tidak dikhilafkan kesahihannya. Kemudian dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beliau juga mewaspadai, ya, meminta, menganjurkan kita untuk mewaspadai golongan-golongan yang menisbatkan diri pada Islam akan tetapi mereka radikal. Mereka mengharamkan tawassul, mereka mengharamkan ziarah, mereka mengharamkan maulid dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini mengandung bantahan secara ringkas dan padat. Beliau mencantumkan itu. Dan dalam bidang fikih kita tentu mengikuti salah satu dari 4 madhab, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang fikih. Kemudian dalam bidang tasawuf, beliau di sana merekomendasikan untuk mengikuti pahamnya Al-Ghazali, pahamnya Abu Hasan Al-Asy'ari, pahamnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu yang menjadi pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum Nahdien di Indonesia.
Dan kitab yang satunya Adabul Alim wal Muta'alim, poin penting di sana yang saya ingat yang pokok di sana ada poin bahwa seorang pendidik, seorang guru akan mengutamakan, akan memprioritaskan ilmu-ilmu yang sifatnya wajib ain, fardu ain. Apakah itu yang berhubungan dengan akidah ataukah yang berhubungan dengan fikih, tata cara kita beribadah, apakah itu yang berhubungan dengan aspek lahir maupun aspek batin. Aspek lahir misalkan wudu, sholat dan sebagainya. Aspek batin misalkan maksiat hati, kewajiban hati dan sebagainya. Nah itu seorang guru hendaknya sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih luas, hendaknya mereka mengajarkan dulu ilmu yang sifatnya fardu ain. Karena melihat apa? Kesempatan orang berbeda. Waktu orang tidak semuanya luas, waktu orang tidak semuanya banyak untuk mengaji. Maka perlu prioritas agar kita menuntaskan dulu kewajiban-kewajiban kita, terutama yang sifatnya adalah fardu ain. Demikian ziarah kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita sebagaimana di dunia dikumpulkan bersama orang-orang soleh, kita dikumpulkan juga kelak dengan mereka bersama orang-orang soleh. Di dunia kita berkumpul dengan orang soleh, dianjurkan oleh Nabi kita, oleh para ulama. Dan semoga karena kita berkumpul dengan orang soleh, tidak hanya berkumpul tapi meyakini, memedomani apa yang menjadi pedoman mereka. Semoga kelak dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang soleh di surganya Allah Ta'ala, di Al-Firdausil A'la, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi kulli man indallahi jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.